Ya, selamat siang. Sekarang saya bersama dengan Bapak Kiat Maja Lukman selaku CEO dari Lukman Jaya Logistik. Selamat siang, Pak. Apa kabar, Pak? Siang, siang Mas Abdul, apa kabar? Baik, baik. Pak, menarik soal diskusi siang ini, Pak. Tapi Hmm. sebelum jauh terkait diskusi, mungkin bisa jelaskan profil dari perusahaan dari Lukman Jaya Logistik, Pak. Ya, Lukman Jaya, Singkatnya, Pak. Lukman Jaya adalah perusahaan angkutan ya. Kita spesialisasi di barang-barang fast moving consumer goods. Jadi kita termasuk salah satu sektor yang diwajibkan untuk sertifikasi halal. Jadi apa? Kita bergerak di situ. Lukman Jaya sendiri ini mengirimkan barang dari Jakarta ke Surabaya, seluruh Jawa ya, Sumatera, Bali dan Lombok itu area cakupan kita. Kita memiliki kendaraan lebih kurang 300 unit ya, lebih kurang. Kemudian kita juga baru saja mendapatkan sertifikat halal gitu. Mungkin mungkin itu yang perlu saya tambahkan. Baik. Berarti secara market dominan di FMCG ya, Pak, ya? Ya, Untuk muatannya, ya, Pak, ya? ya. Di consumer goods. Jadi kita memang Hmm. specialize di barang yang siap dikonsumsi oleh pelanggan. Oke, baik. Pak, artinya dengan Lukman Jaya per 1 Agustus sudah memenuhi dari sertifikasi halal logistik itu dari BPJPH. Apakah itu yang menjadi pertimbangan, Pak? Karena memang marketnya lebih banyak untuk sektor makanan gitu, atau ada pertimbangan lain, Pak? Ya, karena gini, kalau hari hari ini pun kita ada rapat ya dengan BPJPH terkait dengan sosialisasi terkait halal karena masih banyak pengusaha itu yang pengusaha angkutan khususnya yang belum siap untuk sertifikasi halal. Nah, untuk kami sendiri menerapkan sebuah standar khususnya yang untuk meningkatkan servis kepada pelanggan kami itu merupakan sebuah keharusan. Kita ini terbiasa menerapkan dan mengadopsi standar. Jadi itu mungkin keunggulan yang kita miliki ya. Kita memiliki tim yang solid ketika diwajibkan pemerintah 17 Oktober nanti. Semua itu sebenarnya diawali dari pelanggan ya. Kita dipanggil oleh pelanggan kita dan kita diminta untuk segera melakukan sertifikasi halal. Di tengah teman-teman yang lain masih mikir gitu ya, tarik ulur gitu ya di kompetitor-kompetitor kita di sektor itu, kita memutuskan oke, kita segera melakukan sertifikasi karena ini juga karena penerapan standar kan kita sudah terbiasa melakukan gitu. Selain halal kita kan juga menerapkan beberapa standar yang lain. Contohnya itu sistem manajemen keselamatan sesuai Permenhub 85 tahun 2018. Kita juga menerapkan ISO 9001. Kita juga menerapkan Smeta dan lain sebagainya. Jadi implementasi standar halal ini merupakan tambahan dari koleksi sertifikasi yang kita miliki. Tapi apapun yang kita lakukan dalam melakukan proses sertifikasi itu ditujukan untuk meningkatkan apa value terhadap pelanggan. Itu tujuan utamanya sih, Mas Abdul. Oke, artinya basisnya memang ada request dari customer, Pak, bukan karena memang jelang diwajibkan 17 Oktober ini ya, bukan, Pak, ya? Hmm, Gini, kan sebenarnya kewajiban untuk mensertifikasi halal itu ada di tangan produsen-produsen yang sudah memiliki sertifikat halal sebenarnya ya. Sebenarnya. Jadi mungkin perlu kita sedikit luruskan permasalahan kesimpang siuran ini. Yang dimaksud dengan sektor logistik wajib sertifikat halal itu bukan seluruh sektor logistik. Itu juga Hmm. diklarifikasi sama Kaban ya, kepala BPJBH. Tadi saya sampaikan ke beliau, kalau kalau sektor logistik itu kan luas. Masa dump truck Mhm. notabene muat pasir gitu ya, Ya, wajib sertifikasi halal betul. kan? Ya kan? Terus habis gitu muatan besi wajib sertifikasi halal. Nah, jadi dua Hmm. barang itu sendiri, itu contoh ya, banyak lainnya lah. Hasil Hmm. tambang juga nggak wajib sertifikasi halal. Itu tidak wajib sertifikasi halal karena Oke. barang yang dia muat tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi yang perlu Hmm. jadi pertimbangan ya, nggak semua sektor makanan minuman pun
itu wajib sertifikasi halal menurut saya. Kan ada barang yang ada barang yang itu ya, kayak minuman beralkohol, ya kan? Makanan mengandung babi. Itu kan bagaimanapun juga tidak akan bisa disertifikasi halal. Nah, apakah transporternya harus angkutan halal? Kan nggak juga, gitu kan? Barang yang Betul. diangkut sendiri juga, orang barang yang diangkut sendiri itu juga bukan merupakan barang halal. Jadi yang seperti itu tidak wajib sertifikasi halal. Tapi yang perlu jadi perhatian begini, teman-teman selalu menginformasikan kalau itu mandatori. Sebenarnya sertifikasi halal itu sendiri itu nggak mandatori. Cuman kalau untuk makanan tertentu, contoh nih saya kasih contoh, makanan bilang aja mie instan lah ya. Mie instan satu punya sertifikasi halal. Mie instan satu nggak wajib kok dia bersertifikasi halal. Tapi pertanyaannya begini, ketika dia tidak tersertifikasi halal mie instan tersebut, apa masyarakat Indonesia yang 87% Muslim itu berani mengkonsumsi? Kan jawabannya enggak. Iya kan? Nah, untuk mie instan yang tidak menggunakan sertifikasi halal ini, mereka tidak wajib untuk menggunakan angkutan yang bersertifikat halal. Jadi gini, sertifikat angkutan yang bersertifikat halal itu, kalau saya baca undang-undangnya, itu kewajiban untuk para pemegang sertifikat halal, yakni produsen, untuk memastikan kehalalan produk yang dikirim, mulai dari dia produksi sampai ke tangan konsumen, gitu. Itu intinya di situ. Oleh karena itu, sebagai bagian dari rantai pasok, perusahaan angkutan itu suka nggak suka akan terkena imbas dari kebijakan konsumen tersebut. Jadi konsumen wajib sertifikasi halal, dia minta transporter yang bersertifikasi halal untuk melayani dia. Nah, itu merupakan tanggung jawab sertifikat yang dia pegang. Jadi artinya kalau dia tidak menggunakan kalau dia tidak menggunakan angkutan yang bersertifikat halal, berarti dia sendiri kan tidak menjamin kehalalan produknya sampai ke tangan konsumen. Kebayang ya? Jadi disitulah sebenarnya titik berat. Jangan pemerintah menyiarkan gitu kalau saya bilang. Semua perusahaan logistik harus wajib halal. Nah, ini akan menimbulkan kehebohan yang tidak diperlukan lah. Kehebohan yang tidak diperlukan. Saya rasa yang perlu pemerintah tekankan, para produsen yang memiliki sertifikat halal, kalian wajib memastikan kehalalan produk sampai end konsumen. Itu bahkan di dalam undang-undang tersebut itu disampaikan kalau nggak dilakukan oleh para pemilik barang maka dia akan terancam hukuman pidana. Jadi sebenarnya titik focal poinnya itu ya pemegang sertifikat halal, produsen yang memegang sertifikat halal, dia harus memperhatikan kehalalan produknya. Nah, tapi imbasnya ke kita. Transporter ini kan agak antik ya. Kalau kita sama stakeholder yang lain nggak ada takut-takutnya gitu. Bahkan sama pemerintah sendiri nggak takut gitu. Kenapa? Karena kan jualan odol aja ya nggak jalan-jalan kan, ya kan? Nggak jalan-jalan. SMK yang mandatori aja sampai sekarang cuma 160. Jadi artinya jauh panggang dari api, nggak ada yang takut, ujinya nggak terverifikasi juga nggak ada masalah, gitu kan? Ini yang jadi problem. Tapi kalau sertifikat halal ini jadi momok. Kenapa? Karena diwajibkan sama konsumen. Kalian kalau nggak sertifikat halal, mohon maaf nih, transporter kita nggak akan bisa pakai loh, gitu lah. Itu menjadi ketakutan tersendiri. Jadi akhirnya teman-teman menjadi galau. Nah, ini titik poinnya. Tapi pemerintah nggak perlu menambah narasi-narasi yang semua wajib sertifikat gitu ya. Padahal beberapa sektor tertentu memang nggak wajib sertifikat. Masa angkut besi perlu sertifikat halal, angkut pasir perlu sertifikat halal, ya kan? Terus kemudian minuman beralkohol nggak perlu juga kok. Itu masuk dalam kategori makanan minuman loh. Makanan makanan bergizi lainnya gitu. Makanan bergizi lainnya yang tidak halal itu pun kan tidak juga wajib untuk menggunakan angkutan halal gitu kan. Misalnya contohnya makanan yang mengandung babi lah. Nah, artinya dalam hal tersebut pemerintah harus lebih, khususnya BJBH itu memberikan narasi-narasi yang lebih tepat lah. Kalau itu menurut hemat saya seperti itu. Oke, artinya dengan masih adanya resistensi dari beberapa asosiasi transporter, Pak, itu bisa dikatakan masih ada misinformasi ya, Pak, antara
regulator dengan Ya, transporter betul, gitu ya Pak. betul. Misinformasi itu karena sosialisasi yang kurang tepat, kalau menurut saya ya, narasi-narasi yang kurang tepat. Di satu sisi asosiasinya juga nggak membaca undang-undangnya secara jeli. Jadi sebenarnya itu kesalahpahaman itu kan nggak pernah satu orang salah paham sendiri kan. Namanya Ya salah paham kan betul. selalu dari dua pihak. Pihak yang bersalah paham itu kan selalu ada masalahnya masing-masing gitu. Jadi kalau menurut saya dari pemerintahnya sendiri sosialisasinya kurang tepat. Kalau menurut saya terus narasi-narasi yang dibuat juga menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Di satu sisi asosiasi yang lain juga tidak memahami substansi undang-undangnya. Coba dibaca lagi Hmm. teman-teman. Karena kalau teman-teman lihat sebenarnya undang-undang itu ditujukan untuk produsen. Dia harus memastikan kehalalan produknya karena dia memiliki sertifikat, dia memiliki Oke. tanggung jawab moral dan tanggung jawab hukum untuk memastikan barang yang dia buat itu terkirim sampai ke tangan produsen eh, secara dengan halal, ya kan? Dengan halal. Malu sama sertifikatnya dong, ya kan? Kalau dia punya sertifikat halal tapi kenyataannya sampai ke konsumen nggak halal seperti yang dijanjikan gitu, itu kan namanya pembohongan publik juga. Oke. Saya rasa di situ Pak, itu dalam titik beratnya. ya, Pak, dalam konteks angkutan pelabuhan juga ada anggapan tidak perlu juga sertifikasi halal, Pak, karena mungkin terpisah dari armadanya, Pak. Tapi kalau Ah, misalnya di dalam kontainernya ada makanan, gimana, Pak? ah, ya kalau angkutan pelabuhan memang agak unik ya, karena kan dia hanya dia memuat box yang ditaruh di atas kontainer, tapi dia nggak memeriksa isinya kan, dia Hmm, nggak memeriksa isinya. hmm, Jadi artinya box itu ditaruh di atas kontainer, box itu tersegel menggunakan segel bea cukai, dan kalau segel itu dibuka, dia akan juga kena pidana juga. Jadi dia nggak bisa buka segel itu dengan sembarangan. Dan juga eh, kalau saya lihat lebih ke sertifikat apa ya, sertifikasi halal itu lebih diperuntukkan ketika terjadi kebocoran di kontainer itu. Kalau kontainer itu bocor, dia mesti bisa lihat kan manifest tetap ada ya, mengandung apa gitu. hmm. Contohnya manifest kalau elektronik ya nggak perlu perlakuan terlalu banyak lah, kan elektronik gitu. Tapi kalau makanan, jadi tim di dalam apa khususnya di perusahaan angkutan tersebut harus tahu itu barang yang diangkat apa. Kemudian kalau terjadi kebocoran mesti ngapain? Intinya di situ. Intinya lebih ke situ. Tapi tugas beratnya lebih ke depo kontainer saya lihat. Kalau Hmm. barang yang kurang halal, yang tidak halal, sorry, bukan kurang halal, barang yang tidak halal itu mencemari boxnya, apa yang harus dilakukan sama perusahaan depo untuk membersihkan gitu ya. Membersihkannya Hmm. dengan secara syariat gitu. Itu yang teman-teman depo mesti pahami juga. Jadi artinya eh, tujuan dari sertifikasi halal itu kan untuk memastikan kehalalan produk, mencegah terjadinya kontaminasi hilang. Nah, kalau di box itu bocor sampai ke kalau kalau di truk itu kebocoran gitu ya. Sebenarnya truknya kalau kebocoran nggak ada masalah, tapi Hmm. kontainernya ya kontainer tersebut lah yang akan bermasalah gitu. Kalau kebocoran dia Oke. kan harus membersihkan. Jadi tugas berat sebenarnya lebih ke depo kontainer saya lihatnya. Oke, ringkasnya Angsuspel itu tidak perlu, Pak, ya, untuk sertifikasi halal, Pak, ya. Ringkasnya sebenarnya bukan perlu nggak perlu kan bukan di kita sebenarnya. Bukan di maksudnya bukan kita yang menentukan, tapi pelanggan yang menentukan. Karena gini loh maksud saya pelanggan. Pelanggan itu titik fokalnya ini di user ya, di produsen. Ketika produsen itu mengirimkan barang, dia menggunakan label halal. Dia tentunya menginginkan ekspedisi yang juga memiliki sertifikasi halal untuk memastikan serah terima dia itu tanggung jawab menurut undang-undang dia itu sudah beres. Karena gini, Hmm. saya kasih contoh nih. Saya perusahaan makanan A. Perusahaan makanan A, saya memiliki transporter B, C, D, E, gitu ya. Nah, perusahaan transporter saya ini B, C, D, E itu memiliki sertifikat halal semua. Berarti kan saya udah melaksanakan kewajiban saya sesuai undang-undang dong.
Maksudnya barang yang saya kirim itu sudah dipastikan BCDE ini dikirimkan dengan halal gitu sampai ke tangan pelanggan. Karena saya nggak bisa memantau apa yang dilakukan BCDE. Nah, tapi lain ceritanya kalau begini. Saya perusahaan makanan A. Saya menggunakan BC tersertifikasi halal, saya menggunakan DE tidak tersertifikasi halal. Tanggung jawab saya memastikan kehalalan produk sampai konsumen jadi dipertanyakan kan? Nangkap nggak maksud saya? Secara prosedural. Secara prosedural. Jadi karena saya nggak bisa memastikan apa yang dilakukan BCDE, sehingga BCDE itu kalau sudah tersertifikasi halal, dianggap tanggung jawab saya sudah selesai. Tapi kalau saya mengirimkan hanya BC yang tersertifikat, DE tidak tersertifikat halal, maka A akan terkena imbas. Kenapa? Dia tidak memastikan barang yang dia kirim sampai end user itu halal. Gitu. Saya rasa titiknya lebih ke sana. Titik berat. Oke. Baik. Pak, dari beberapa yang masih resisten dengan kebijakan ini kan juga argumennya adalah soal biaya, Pak. Biaya yang mungkin dianggap mahal karena mungkin hitungannya per aset. Semakin banyak aset semakin mahal. Tanggapannya seperti apa, Pak? Nah, ya saya sepakat sama kawan-kawan. Karena gini, yang kita akses itu kan manajemen sistemnya. Sistem manajemennya. Ya, walaupun asetnya banyak, masa sistem manajemennya banyak? Kan enggak. Sistem manajemen itu cuma satu. Sistem manajemen itu cuma satu. Kalau sistem manajemen satu, dia punya aset di 30 tempat. Berarti, tapi kan yang memanage cuma satu, gitu. Bukan 30. 31 itu memastikan 30 bergerak sesuai dengan sertifikasi yang dia punya. Tugas seorang auditor itu hanya perlu random sampling. Nggak perlu dia mengunjungi tiap lokasi untuk memastikan bahwa yang dilakukan itu sudah betul. Pengecekan itu hanya perlu dilakukan secara random sebenarnya. Ketika cabangnya 1000 gitu, masa dia harus bayar miliaran hanya untuk sertifikasi halal? Ini kan jadi tidak feasible kalau menurut saya. Jadi secara prinsip sebenarnya yang perlu diakses adalah sistem manajemennya. Apakah manajemen tersebut sudah menerapkan kewajiban sesuai dengan sertifikasi yang dia punya, gitu ya, sertifikasi halal dalam hal ini. Kalau belum, kalau dia dan kan dari sisi auditor sendiri kan melihat kemampuan pemrakarsa kan, apakah dia mampu untuk menerapkan sistem halal ini. Nah, itulah yang harus diakses gitu, bukan berapa jumlah cabang yang dia punya, karena jumlah cabang yang dia punya itu tidak secara langsung berkorelasi terhadap kepatuhan manajemen loh, jangan salah loh. Dia bisa punya cabang satu tapi dia kepatuhan manajemennya rendah terhadap standar itu, kan jadi kacau. Ada yang punya cabang 200 tapi dia tingkat kepatuhannya tinggi gitu. Nah, itulah yang harus dinilai. Jadi biayanya nggak sampai bengkak kemana-mana. Saya sepakat. Memang sistem manajemen yang harus dinilai, bukan jumlah cabang. Oke. Yang terjadi yang dirasakan oleh Lukman Jaya sendiri seberapa, Pak? Apakah hitungan biayanya dihitung berdasarkan aset atau by sampling aja gitu? Ya, berdasarkan ukuran perusahaan. Kecil, sedang, besar gitu. Dan jumlah titik juga menentukan. Oke. Artinya mahal betul, Pak? Kalau buat kami terjangkau lah, saya bilang. Kalau buat kami ya terjangkau. Saya nggak tahu kan, kata-kata itu sangat relatif. Mahal itu kan sangat relatif ya. Ada yang bilang mahal, ada yang bilang gimana. Tapi kalau buat kami biaya sertifikasinya cukup terjangkau. Karena dari beberapa transporter itu kan yang menjadi keluhan kan antara pihak auditor itu kan secara standar harga sertifikasi tidak beragam, Pak. Ada yang mungkin lebih murah, ada yang lebih mahal. Itu yang menjadi persoalan, Pak. Betul. Jadi tiap lembaga audit kan bisa punya standar yang berbeda-beda ya. Punya standar yang berbeda-beda. Mungkin ini merupakan PR dari BPJBH juga untuk memberikan panduan mungkin. Panduan karena kalau dilepaskan kepada mekanisme pasar, ya tentu ada yang lebih, kalau pasar kan tergantung supply demand ya. Mahal murah itu kan bisa saja terjadi gitu. Apalagi kalau nggak ada
standarisasi harga atau HET lah, harga eceran tertinggi. Biasanya yang dilakukan untuk memastikan harga itu ya harga eceran tertinggi tadi ya, jadi ada panduan harga. Tapi saya nggak tahu sekarang kayaknya belum ada panduan harga, kayaknya. Oke, oke. Baik, baik. Pak, dari data BPJPH per September ini kan baru ada sekitar 825 perusahaan logistik ya, baru memegang sertifikasi halal, Pak. Dari jumlah itu masih terlampau banyak ya yang belum, Pak ya? Ya kalau yang belum udah jelas jauh lebih banyak. Tapi kalau saya melihatnya udah lebih jauh lebih tinggi daripada SMK. SMK 160 loh. Ini kan 800 lebih. Oke. 5 kali lipat kan? 5 kali lipat lah bisa dibilang ya, 5 kali lipatnya. Nah, kalau artinya apa? Hal ini membuktikan desakan konsumen jauh lebih kuat daripada desakan pemerintah. Ya. Oke, betul. Ya, itu poinnya karena SMK itu kurang apa coba? Di SMK itu bahkan merupakan mandatori untuk verifikasi PT perusahaan angkutan, sorry. Nah, tapi teman-teman ini mendingan perusahaannya tidak terverifikasi. Yang penting dia bisa tetap beroperasi. Ya, ini kan kacau yang begini-begini. Tapi desakan konsumen itu lebih mendorong compliant 5 kali lipat kalau saya lihat ya. Karena sebenarnya yang mewajibkan kita itu kan bukan BPJH. BPJH-nya datang ke kantor-kantor ekspedisi bilang, kalian sertifikasi dong, kan bukan. Sosialisasi itu kan dimulai dari konsumen. Ya. Kamu sertifikasi dong. Kalau enggak, kamu enggak saya pakai. Kan begitu. Nah, disitulah yang apa? Menjadi titik vokal poinnya kalau saya lihat. Tapi gini, kalau penerapan sertifikat halal itu kan ada dua. Yang satu customer driven, kalau kayak kita ini customer driven nih perusahaan truk itu. Customernya minta, kalian nggak mau goodbye, kan gitu ya. Kalau perusahaan truk. Tapi kalau perusahaan kurir agak beda. Mereka melakukan sertifikasi secara volunteer. Karena apa? Itu dianggap untuk meningkatkan daya saing, walaupun tidak ada desakan secara langsung dari pelanggannya. Karena pelanggannya kecil-kecil ya. Pelanggannya kecil-kecil. Yeah. Biasanya kalau kurir, konsumen ke konsumen, institusi kan. Nah, tapi mereka sengaja melakukan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya tawar ya. Saya lihat leverage gitu ya ke konsumennya untuk meningkatkan loyalitas konsumen juga. Jadi sebenarnya kita baiknya memang melihat positif seperti itu dengan menggunakan pendekatan market driven. Teman-teman ini perlu menyadari kalau kita ini kan masyarakat kita ini kan sebagian besar muslim ya, umat muslim, sehingga untuk mendapatkan produk halal itu merupakan hak mereka gitu. Apalagi kalau kita sudah merupakan produsen yang memiliki sertifikasi halal gitu. Jangan sebagai produsen yang punya sertifikat halal, tapi barang yang dikirim sampai pelanggannya itu tidak halal. Itu kan jadi problem. Terkontaminasi lah, bukan tidak halal. Terkontaminasi oleh barang-barang yang tidak halal. Nah, ini jadi masalah. Saya rasa harus memanfaatkan kesempatan ini sebagai opportunity gitu. Seperti itu, Mas Abdul. Ya, Pak, sebenarnya di luar biaya dari sertifikasi halal yang perlu dikeluarkan itu, apakah ada investasi lain, Pak? Oh, ada. Kita kan mesti punya penyelia halal ya. Jadi sebelum proses sertifikasinya itu, teman-teman perlu mengalokasikan orang untuk menjadi penyelia halal, dan keahliannya dibuktikan dengan sertifikat dari BNSP. Jadi setelah penyelia halal itu semacam internal auditor lah. Internal auditor, inspeksi itu penyelia halal itu fungsinya itu. Jadi apa? Untuk memastikan sistem itu berjalan di perusahaan. Nah, itu gunanya penyelia halal. Tapi penyelia halal itu sendiri tidak diwajibkan satu perusahaan memiliki penyelia halal sendiri satu-satu. Kalau perusahaan yang kecil mungkin bisa memiliki satu penyelia halal untuk 10 perusahaan. Itu bisa juga. Jadi penyelia halal sebenarnya bisa dipakai rame-rame. Jadi tergantung dari strategi perusahaan masing-masing kalau saya lihat. Oke. Dengan banyak investasi atau biaya yang sudah dikeluarkan, apakah itu ada konsekuensi dari tarif, Pak? Penyesuaian tarif, Pak? Nggak bisa kalau saya lihat. Nggak bisa, karena
sertifikat halal itu uh, merupakan bentuk layanan ya, layanan value added terhadap pelanggan kita untuk memastikan dia berusaha dengan tenang ya, tidak terekspos permasalahan pidana gitu ya, pidana yang seperti yang tertulis dalam undang-undang. Nah, jadi dengan bekerja dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki sertifikat halal, mereka akan lebih tenang. Kalau saya lihat kesempatan ini justru teman-teman semakin resisten akan semakin susah, karena harusnya kesempatan ini dimanfaatkan cepat di depan. Kalau masukan saya, cepat-cepat aja ambil sertifikasi halal, karena nanti kalau kita semakin resisten, maka kita akan kehilangan pelanggan. Dan teman-teman yang cepat mendapatkan sertifikasi halal, dia akan mendapatkan pelanggan dari orang-orang yang nggak mau sertifikasi halal. Jadi hal ini akan merugikan diri kita sendiri kalau kita nggak mau sertifikasi halal. Tapi sekali lagi, sertifikasi halal itu hanya ditujukan untuk perusahaan yang memiliki pelanggan yang sudah tersertifikat halal. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, karena pelanggan kalian memiliki kewajiban untuk memastikan kehalalan produknya. Intinya di situ sih, Mas Abdul. Baik, Pak Artia, dengan adanya argumen bahwasanya sertifikasi halal ini ditakutkan akan menambah biaya logis, itu tidak masuk akal, Pak ya? Enggak. Sertifikat halal ini kan cuma sekali ya, Pak. Sekali berlakunya seumur hidup. Ya kan, walaupun ada audit ya. Tapi bukan kayak ISO yang kita tiap 5 tahun sekali, mesti 3 sampai 5 tahun sekali ya. Itu kita mesti re-audit. Ini nggak perlu re-audit nih sebenarnya. Ya, jadi audit itu hanya dilakukan bukan audit. Sertifikasi itu hanya perlu dilakukan sekali. Sertifikasi loh. Karena nggak ada expire date-nya. Tapi pemerintah akan menjalankan fungsi pengawasannya tentunya. Oke, baik. Pak, kalau berkaca dari negara tetangga, misal ke Malaysia atau mungkin Thailand yang mungkin bukan negara Muslim ya, itu penerapan halal logistik di sana seperti apa, Pak? Dibandingkan di negara kita, Pak? Gini, tadi di acara kegiatan hari ini pun teman-teman menyampaikan di Malaysia yang juga mayoritas Muslim country aja nggak menerapkan, nggak mewajibkan, nggak memandatorikan sertifikat halal itu ke negaranya, katanya gitu. Nah, kalau saya lihatnya, makanya kalau dibaca undang-undangnya nih, sebenarnya negara kita juga nggak mengamanatkan, cuman narasi yang dibangun sama pemerintah itu seolah-olah itu diamanatkan gitu loh. Yang kalau diperhatikan secara mendetail, ya itu merupakan kewajiban pemilik sertifikat halal memastikan kehalalan produknya. Jadi kata-kata kuncinya itu pemilik sertifikat halal gitu, kata-kata kuncinya itu. Dan kalau Bapak Ibu sekalian produsennya punya sertifikat halal, berarti tanggal 17 Oktober ini mau nggak mau, suka nggak suka, kalian juga harus ikut sertifikat halal gitu. Tapi trigger utamanya itu pelanggan Bapak Ibu sekalian yang punya sertifikat halal. Cuman bayangin begini, kalau saya Krakatau Steel gitu ya, atau Semen Gresik, ngapain saya mewajibkan angkutan saya untuk tersertifikasi halal tanggal 17 Oktober ini? Iya kan? Enggak. Jadi trigger poinnya itu pemilik sertifikat tadi itu. Oke, baik. Terakhir mungkin Pak Kiat, masukan dari Pak Kiat untuk BPJPH, Pak, untuk bisa meredam resistensi ini dan mungkin target di 17 Oktober ini bisa tercapai, Pak. Ya, jadi gini. Pertama, teman-teman di BPJPH mungkin perlu tadi saya sampaikan juga ke kepala BPJPH soalnya. Mulai dari sesuai dengan amanat undang-undang aja. Target teman-teman yang sudah memiliki sertifikat. Dari teman-teman yang sudah memiliki sertifikat itu disampaikan kalau wajib untuk memastikan kehalalan produknya, dan produsen yang dia gunakan, supplier yang dia gunakan harus memiliki sertifikat halal juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dari sertifikat halal yang dia miliki. Kalau dia nggak punya sertifikat halal, ya ngapain ngabisin tenaga banyak di situ gitu. Angkutan pasir, angkutan semen itu nggak perlu ngabisin tenaga di situ. Nggak perlu buat narasi-narasi yang sifatnya umum dan universal.
Hmm. Karena kalau sifatnya umum dan universal, itu akan menciptakan kehebohan-kehebohan yang tidak diperlukan. Contohnya Ya, gini, betul. teman-teman ngapain nanti teman-teman dump truck ikut mogok di tengah jalan gitu ya, gara-gara sertifikat halal. Itu namanya nggak nyambung kan, nggak nyambung gitu. Hmm. Jadi yang penting ditekankan, kewajiban sertifikasi halal itu loh, itu adalah kewajiban pemegang sertifikat halal. Jadi itu aja yang Hmm. ditekankan. Di situ nanti teman-teman dari BPJBH mendorong 17 Oktober nanti teman-teman yang sudah memiliki sertifikat halal wajib menggunakan operator logistik yang juga bersertifikat halal Hmm. sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk memastikan kehalalan produk dari awal sampai akhir. Nah, Hmm. harusnya narasi itu yang dibangun. Jangan jangan buat narasi seluruh perusahaan angkutan dan logistik wajib sertifikasi halal. Jadi heboh gitu ya. Kehebohan yang tidak diperlukan lah kalau saya bilang. Oke, Itu mungkin tambahan masukan mungkin saya. Pak. Ya, tambahan Pak, mungkin masukan buat teman-teman transporter yang masih ragu Pak untuk melakukan sertifikasi Nah, Pak. gini teman-teman. Teman-teman ini kan kita ini adalah industri transportasi dan logistik. Barang yang kita kirimkan itu adalah komoditi. Kita tahu persaingan kita itu sangat ketat ya. Artinya apa? Barang yang Bapak Ibu sekalian kirimkan itu adalah ruang kosong di dalam truk Bapak Ibu untuk mengirimkan barang dari A ke B. Nggak ada perbedaan antara perusahaan truk A, perusahaan truk B, perusahaan truk C, ya, selain harga. Nah, Hmm. yang Bapak Ibu sertifikasi halal ini merupakan alat untuk mendiferensiasi, alat untuk membedakan antara perusahaan yang apa, yang nilai tambahnya ada di sana. Kalau Ya. saya jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan cepat-cepatnya melakukan sertifikasi halal karena itu akan meningkatkan daya tawar kita dan secepat-cepatnya mengambil kesempatan di tengah perusahaan-perusahaan lain, saingan-saingan Bapak Ibu sekalian yang resisten. Nah, kalau Hmm. Bapak Hmm. Ibu cepat mensertifikasi halal, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan ceruk pasar yang lebih besar dari sekarang. Sampai kapan? Ujungnya nanti equilibriumnya adalah setelah semua perusahaan tersertifikasi halal. Tapi Hmm. percaya saya, Bapak Ibu nggak mau di posisi akhir-akhir. Karena pada Hmm. saat akhir-akhir, itu customer Bapak Ibu sudah hilang semua, ya, Betul. direbutin sama Hmm. perusahaan-perusahaan angkutan yang pertama kali melakukan sertifikasi halal. Jadi ini penting kalau saya lihat. Hmm. Semakin lama, semakin kita resisten, ya khususnya, ini sekali lagi, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki pelanggan yang sudah tersertifikasi halal loh. Jadi kalau Hmm. Bapak Ibu sekalian ini perusahaan dump truck yang angkut pasir, ya nggak perlu melakukan sertifikasi halal kan, karena nggak ada kewajiban di situ. Nah, tapi untuk Hmm. Bapak Ibu sekalian yang customernya memiliki sertifikasi halal, sebaiknya segera lakukan. Karena kalau enggak, Bapak Ibu akan kehilangan pelanggan dan lama-lama nanti apa tahu-tahu langganannya udah pindah ke semua ke teman-teman yang udah lebih dahulu melakukan sertifikasi halal dan itu akan sangat disayangkan. Itu saya rasa masukan untuk teman-teman tuh, Mas Abdul. Oke, baik. Gitu ya. Terima kasih untuk waktunya Pak Kiat. Siap. Sudah memberi wawasan Pak ya untuk semuanya Pak ya. Mm-mm. Oke. Makasih ya Siap, selamat teman-teman. siang Pak. Mas Abdul, semoga bermanfaat. Iya Pak. Terima Oke. kasih Pak. Terima kasih.